Kita mau ketemu di mana? Ya, aku terserah kamu aja. Kamu yang pilih. Ya udah, di kafe Kiran. Oke, aku kesana sekarang ya. Siapa, Bal? Teleponnya sampai menjauh gitu. Pacar, Temen Om. teman perempuan kan? Jujur aja, nggak usah malu gitu dong. Iya, tadi mantan aku Om. Pantes kan? Kalau mantan gitu, Bal. Apalagi masih banyak aura nostalgianya. Iya kan? Om bisa aja sih. Kalau dia ngajak ketemuan, temuin aja. Sempetin waktunya. Acara lelang itu kemungkinan lama banget, sayang. Emangnya kamu nggak ngantor? Ya nggak masalah sayang. Lagi pula saya hari ini nggak ada pekerjaan yang urgensial. Dan Ira juga sudah saya infoin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Non, Den, Bisumi kapan balik lagi dari kampung? Ini Sumi dari kampung langsung ke sini. Sumi belum ke rumah Tuan. Soalnya ini Non, Den, Sumi bawa teman dari kampung buat kerja di sini. Sumi sengaja kasih kejutan biar Non Arsi nggak kecapean kerja di rumah. Oke. Orangnya mana, Bi? Ada, Non. Bentar ya, Sumi panggilin. Ya. Ini, Non, Den. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Tapi biar nggak berpanjang-panjang manggilnya, Bapak dan Ibu cukup panggil Yon saja. Saya Titin, Bu, Pak. Pak Mulyono ini driver. Soal supir menyupir sudah sangat pengalaman. Sama lah kayak Pak Jamal. Kalau Titin, dia TKW di Hongkong 6 tahun, Non. Den. Nggak apa-apa Om, aku nggak jadi ikut ke sana. Oh ya nggak apa-apa dong. Kalau waktu sama Om kan insya Allah masih ada hari esok, Bal. Tapi kalau sama mantan, pasti banyak love story-nya. Apalagi ada wacana untuk baikan. Ayo dong. Gimana ya Om? Ya masih tetap sih ada rasa canggungnya. Makanya biar nggak canggung, Bal, segera rekonsiliasi, lanjutkan dengan koalisi. Pokoknya intinya, kalau sama mantan, Bal, kalau kamu balikan lagi, itu akan cepat dekatnya. Karena kan udah saling mengenal satu sama lain. Tahu karakter masing-masing, pribadi masing-masing. Om saranin, temuin dia. Oke? Manfaatin waktu ketemu sama dia, baikan, ajak nikah. Kalau seumpama kerja mereka nggak beres, Sumi siap kok jadi jaminan. Insya Allah, Pak, Bu, saya berjanji saya akan bekerja sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saya tidak akan mengecewakan Ibu dan Bapak. Saya juga, Bu, Pak. Jadi gimana sayang? Aku ikut keputusan kamu aja. Ya sudah kalau gitu. Saya percaya sama Mbak Su. Jadi gimana, Den? Mereka diterima? Ya, selamat datang di rumah kami. Alhamdulillah, kalian diterima. Iya, iya. Masih sama-sama. Ini mereka gimana, Non, Den? Bisa langsung kerja sekarang? Ya, selamat bekerja. Terima kasih ya, Den. Non, ya udah sekarang kita beres-beres dapur dulu. Iya, iya, Yuk. iya. Pak Yon ini kan driver. Terus ngapain dia harus ke dapur? Ya udah, apa suruh cuci mobil dulu aja, Den? Enggak. Saya butuh Pak Yon untuk nganterin saya ke TPA sama istri saya. Oh, siap. Sini tasnya, biar suruh bawain. Aku ganti baju dulu nanti. Den,
Tasnya Pak Mulyono taruh aja di kamar belakang. Siap Mbak Sumi? Ya, Mbak. Pak Yon, jangan lupa panasin mobilnya. Jangan lupa ganti baju. Oh, siap. Saya permisi dulu, Bu, Pak. Ya udah, kalau gitu Sumi boleh pamit dulu, Non, Den. Mbak Sumi mau kemana? Ya Sumi balik ke induk, Den. Kembali bekerja di rumah papanya Den Raja. Mbak Sumi, di belakang ada kamar, ada kolam renang. Oh, kamu di gimana sih? Kamar belakang itu bukan di belakang rumah, tapi di deket dapur sono, di belakang. Samping kolam renang belok kanan. Bisumi anterin aja. Nanti malah salah masuk lagi ke kamar mandi. Iya ya. Ya udah kalau gitu Sumi anterin Titin dulu ya ke kamarnya. Permisi ya Non, Den. Jangan lupa brief mereka ya. Siap Den. Ayo. Kamu gimana sih? Selamat datang Bapak, selamat datang. Silakan Bapak, ayo mari silakan. Silakan Bapak. Terima kasih, selamat datang. Terima kasih Bapak, selamat datang. Ibu, selamat datang. Terima kasih, silakan Ibu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih, selamat datang. Ya, silakan. Aduh, Bu. Hati-hati dong, Bu, kalau bawa motor. Ntar keserempet mobilnya lecet. Ini kan mobil kakak saya. Emang situ siapa? Kamu supir baru ya? Iya. Saya ini adiknya Kak Arsy. Ini ibu saya, mamanya Kak Arsy. Masa sih? Dia sih, Ibu. Ibu, Dias. Ibu datang juga ke sini. Iya, Ibu kenapa pakai motor yang lama? Motor yang baru nggak dibawa? motor lama ibu ini mau ibu sumbangkan di lelang amal. Tuh dengerin, ini motor mau dilelang buat amal. Oh iya, nggak tahu tadi saya. Makanya. Yaudah ya Bu. Ayo. Biar Dias aja. Bisa kamu? Bisa dong. Itu dulu. Ran, kamu mau kemana sih? Mau keluar bentar aja Kak, mau menghirup udara segar. Nggak boleh, Ran. Bentar aja. Enggak. Kenapa sih nggak boleh? Ran, kamu itu kan aku udah bilang ke orang-orang kalau kamu tuh udah ke Australia. Gimana sih? Dan kamu kan juga udah ngomong sendiri ke Raja kalau kamu ke Australia. Iya aku tahu, makanya aku tuh harusnya menetap di Singapura dulu bentar. Supaya Raja tuh ada kayak rasa pengen nyariin aku gitu. Tapi malah nggak jadi. Makanya nggak ada satu orang pun yang boleh tahu kalau kamu tuh masih di sini. Nanti kalau sampai Raja tahu kan dia bisa kecewa banget sama kamu. Nanti kita malah ketahuan bohongnya lagi. Tapi aku tuh bosen Kak, di rumah ini sama aja kayak di penjara. Kakak enak bisa pergi kemana-mana. Rani, kamu tuh harus fokus, kamu tuh harus nahan diri. Pokoknya kamu harus tetap ada di dalam rumah. Nggak ada yang boleh tahu kalau kamu itu masih di Jakarta. Kamu mau rencana kita berantakan? Enggak kan? Rencana kita tuh harus berhasil. Kamu mau kan hancurin pernikahannya Raja sama Arsy? Iya Kak, emang harus hancur sehancur-hancurnya. Ya udah kalau gitu, mereka tuh nggak bisa curiga. Nggak boleh. Kamu tuh harus tetap di rumah sampai pada waktu yang tepat. Ya terus kapan Kak waktu yang tepat itu datang buat aku munculin diri? Sampai suasananya chaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada keluarga Bapak Irwandi, kepada seluruh relasi beliau, dan para tamu undangan yang sudah hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara lelang hari ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan sukses dan berkah buat kita semua. Amin. Selamat datang Bapak Irwandi, silahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyerahkan tempat dan waktu kepada Bu Arsy untuk memimpin pelelangan hari ini. Silahkan Bu Arsy. Doain ya. Iya, pasti sayang. Semoga lancar ya. Hai guys, asal kalian tahu nih ya, kakak ipar aku nyumbang mobil seharga 300 juta loh di lelang TPA kakak aku, Kak Arsy nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, barang pertama yang akan dilelang yaitu motor milik Ibu Dahlia. Harga dibuka dimulai dari 2 juta rupiah. Aduh, kok motor butut ibu duluan sih yang dilelang? Berapa sih lakunya? Bikin malu aja deh. 10 juta. $13 juta. 15 juta. Ternyata bukan gue doang yang kaget. Ini banyak juga yang kaget nih. Gimana pekerjaan lo, Dimas? Beres. Bentar lagi semua orang bakal dapat tontonan yang seru. Semuanya bakal tahu, termasuk Pak Irwandi dan Tante Dahlia juga, betapa hancurnya keluarganya Arsy dan Raja. Pokoknya lo nggak boleh gagal lagi. Udah tenang aja, lu serahin semuanya ke gua. Habis ini rumah tangga Arsy dan Raja pasti hancur. Masih ada lagi? 25 juta rupiah. Kak Raja, beli motor ibu 25 juta. Tahu gitu gue aja yang jual kalau tahu harganya laku segitu. Ada yang berani lebih tinggi? Kalau begitu penawar tertinggi adalah suami saya senilai 25 juta rupiah. Asal kalian tahu ini ya guys, barang pertama motor ibu aku, motor antik ibu aku harganya itu laku di 25 juta. Keren banget kan? Nak Raja, kok jadi Nak Raja yang membeli motor ibu? Di motor ini banyak tersimpan kenangan manis antara ibu dan Arsy. Iya, memang banyak kenangannya. Tapi 25 juta itu terlalu banyak. Untuk kenangan yang tersimpan, Bu, saya harap bisa terus Ibu simpan dan Ibu jaga. Dan nilai ini tidak ada apa-apanya, tidak sebanding sama kenangan yang Ibu lalui bersama motor ini. Masya Allah, terima kasih ya nak. Kafenya cozy dan nyaman banget.
Apa Iqbal sengaja pilih kafe ini biar aku ngerasa nyaman? Mungkin karena ini first date kami setelah putus. Jadi aku gak akan sia-siain kesempatan ini. Yang jelas ini harus jadi momen terbaik dan romantis kami berdua. Silakan, Mbak. Makasih ya Mbak. Ya. Renata, Hai. udah lama. Enggak kok. Aku sengaja datang duluan karena aku gak mau kena macet. Ya kamu tahu sendirilah Jakarta kayak gimana. Bal, aku udah pesen minuman favorit kamu loh. Ice coffee latte. Kok kamu diem aja? Kamu kaget ya aku masih ingat minuman favorit kamu? Thanks ya, kau masih ingat. Kamu tahu gak sih, aku tuh masih inget banyak hal tentang kamu. Termasuk warna favorit kamu. Kamu paling suka warna biru kan? Banyak sih hal-hal yang ngingetin aku ke kamu. Dulu kamu juga suka pakai sepatu loafer kan buat praktek koas? Dan kalau kamu mau hangout, kamu suka pakai sepatu sneaker. Kamu masih suka pakai sepatu itu nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang, maksudnya kamu udah nggak suka lagi? Iya, aku pakai sesuatu yang saat itu dibutuhkan aja. Yang penting nyaman. Tidak terlalu fanatik dengan hal tertentu. Apa itu artinya kamu udah berubah ya? Sesuatu yang dulu kamu sukain, sekarang kamu udah gak suka lagi. Kalau mancing, kamu masih suka kan? Aku inget banget dulu tuh kamu hobi banget mancing. Apalagi kalau kita pergi mancing berduaan. Kamu inget gak kita dulu suka bakar ikan depan kemah, kita suka ngobrol depan api unggun, ya kan? Ya mungkin kamu benar. Sekarang aku banyak berubah. Karena aku banyak belajar untuk tidak terlalu suka dengan sesuatu yang tidak abadi. Seperti perasaan kamu yang udah hilang buat aku. Renata, maaf ya. Jujur, aku berat banget buat deket lagi sama kamu. Karena aku takut. Aku takut kecewa untuk kedua kalinya. Aku ngerti kok. Aku gak akan maksain kamu buat kasih aku kesempatan kedua. Tapi seenggaknya kita bisa berteman kan? Yang kedua, ini adalah mobil milik suami saya yang akan dibuka dengan harga 300 juta rupiah. 325 juta. 335 juta. 400 juta. 450 juta. 475 juta. 500 juta. 600 juta. Masih ada yang berani lebih tinggi? Baik, kalau begitu nilai tertinggi yaitu 600 juta rupiah. Wah guys,
kakak ipar aku nyumbang mobil seharga 300 juta. Gila banget gak sih? Dan lakunya tuh 600 juta guys. Kalian penasaran gak sih gimana uang 600 juta? Kalian mau lihat gak? Nanti aku buat part selanjutnya ya. Berikutnya, ini adalah jam tangan milik papa mertua saya, Papa Irwandi. Dan jam tangan ini pastinya banyak sekali kenangan indah. Tapi Papa Irwandi melelangkan jam tangan ini untuk pembangunan TPA di daerah pedalaman. Baik, kalau begitu saya buka dengan harga 3 miliar rupiah. 3,1 M. Gila, viewer gue makin nambah dong. Emang sih konten-konten flexing gini cepet banget buat nyolek netizen. Langsung dimakan sama mereka. And viral. Beneran gak nyangka banget loh. Ternyata keluarga Dias itu beneran tajir mampus. Terus ibunya dia yang tukang laundry apaan? Mana ada orang kaya mau bertampil begitu? Naik motor butut lagi. Emangnya kenapa sih Del? Emangnya salah ya kalau orang kaya tapi dia mau buka usaha laundry. Terus orang kaya tapi mau berpenampilannya sederhana. Gue sih setuju ya, kan semua orang berhak buka usaha. Mau usaha ecek-ecek, mau usaha besar. Yang penting tuh niat sama modal aja. Enggak. Gue yakin dia situ sok kaya, banyak gaya. Yang kaya itu keluarga suami kakaknya, bukan dia. Ya elah Del, kan sekarang kakaknya dia sudah jadi menantu orang kaya. Kayak artis siapa sih tuh yang dapetin suami tajir melintir, anaknya pengusaha tambang emas. Kan dia jadi kebawa kaya, otomatis Dias juga jadi kecipratan kaya dong. Kalian tuh temennya siapa sih? Gue atau Dias? Kok malah belain dia? Kita teman lo lah. Tapi kan kita bicara tentang fakta. Emangnya kalau misalkan Dias beneran orang yang kaya tajir melintir, kita bisa apa Del? Ya, kita bisa ngelamar jadi karyawan dong di perusahaannya. Aji mumpung banget loh. Kan gue oportunis, memanfaatkan kesempatan yang ada. Iya gak? Punya pendirian loh. Gue harus bisa kalahin Dias. Kalau bisa harus dipermalukan dia karena kesombongannya. 3,2 M. 3,5 M. 3,7 M. 4 miliar. Masih ada lagi? Baik, kalau begitu artinya 4 miliar rupiah adalah nilai tertinggi. Demikian acara pelelangan hari ini sudah selesai. Jam tangan ini adalah barang terakhir yang dilelangkan. Alhamdulillah, nilai sudah terkumpul hampir 5 miliar rupiah. Dan nilai yang sudah terkumpul saat ini akan didonasikan untuk pembangunan TPA di daerah pedalaman. Insya Allah kebaikan kita hari ini akan menjadi amal kebaikan untuk kita semua dan akan bermanfaat untuk yang lainnya. Berikutnya, Ibu Fatimah akan menerangkan bagaimana pembangunan TPA di daerah pedalaman. Silakan Ibu Fatimah. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan Bapak dan Ibu di acara lelang amal hari ini. Saya sangat bahagia sekali. Dan izinkan saya untuk memberikan ilustrasi bagaimana nanti uang hasil pelelangan ini kami pergunakan. Insya Allah kami akan Ren. menyalurkannya.
sesuai Let the dengan show amanah. begin. Oke. Gue udah gak sabar buat ngeliat kehancuran pernikahan Arsy dan Raja. Kita hitung mundur. 5, 4. 3, 2, 1. Aku beneran hamil. Tapi aku ngerasa gak melakukan itu. Ya aku yang bisa ngerasain. Tapi aku ngerasa gak melakukan itu. Ya aku yang bisa ngerasain. Kenapa sih kamu gak mau ngakuin? What? Ini sinetron apa lagi nih? Gue mau banget deh ini. Lihat kan? Kok lo pengusaha, tapi kelakuan bejat. Kalian tetap mau puji Dias. Ya enggak lah Del, kan gak ada untungnya juga buat kita keles. Ya, gue gagal dong ngelamar jadi karyawan. Yoi, sekarang kita tinggal tunggu. Dias masih punya muka nggak buat datang ke kampus lagi? Dan gue akan kasih ngeliat Dias. Siapa orang kaya sejati. Nggak norak atau halu flexing yang bukan miliknya. Guys, komen nggak sih? Komen. Oke. Heh, OKB palsu. Makan tuh kenoraan lo. Lo masih bangga gitu sama ipar lo yang hamilin perempuan lain? Kalau gue bakal malu banget dan bakal ngilang dari bumi ini. Di luar kelihatan baik dan dermawan. Tapi kelakuannya begitu. Lihat tuh anaknya. Nggak punya etika. Apa-apaan ini Raja? Oke. Wanita yang di foto itu namanya Rani. Oh, jadi namanya Rani. Ya. Jujur, Rani ini mantan kakak. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Bu Ria, matiin Bu, matiin. Saya sangat kecewa sama kamu. Pak. Video itu tidak seperti yang terlihat. Dasar pembohong.
Ibu maafin saya. Ibu percaya sama saya kan? Gue puas banget. Rencana gue berjalan dengan sempurna. Beruntung banget Dimas kasih video itu ke gue. Jadi gue bisa gunain video itu untuk menghancurkan rumah tangga Arsy dan Raja. Sekarang tinggal Arsy yang harus gue hancurin hidupnya. Semua penghinaan lo ke gue bakal gue bayar dengan sangat mahal. Karena menurut gue perceraian aja nggak cukup. Gue bakal bikin lo stres dan masuk rumah sakit jiwa. Pasti dia bakal, Raja, Raja. Tolong Raja, tolong Raja. Raja. Tolong jaga privasi saya nggak mau berkomentar, oke? Buktinya sudah jelas di video kalau Bapak berselingkuh dan sekarang selingkuhan Bapak sedang mengandung anak Bapak. Bagaimana itu, Pak? Mohon maaf untuk teman-teman wartawan atas ketidaknyamanan dan kegaduhan ini. Saya mohon kasih kita ruang dan waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Bu Arsy, Pak Raja. No comment, no comment, no comment. Bu, tolong. Pak, saya dengarkan saja, Pak. Jelasin, Pak. Bah, kamu tahu nggak? Selama aku di Swiss tuh karir aku bagus banget. Masa aku baru 3 bulan kerja, aku udah dipromot jadi head chef. Dan aku tuh kerja di tempat kafe tua yang udah ada dari tahun 1900-an. Makanya salah satu niat aku buat balik ke Indonesia, aku tuh pengen kuliah lagi di perhotelan. Khususnya buat ngambil tata boga. Karena aku pengen mendalami menu-menu makanan tradisional Indonesia. Karena menurut aku menu-menu kita tuh nggak kalah loh sama menu-menu internasional. Dan aku balik lagi ke sini karena aku juga pengen memperbaiki kafe keluargaku yang sekarang lagi dikelola sama Rani. Oh ya, kalau kamu gimana? Kamu ada plan buat ambil subspesialis? Kamu tuh harus pikirin karir kamu loh. Karena kan kamu praktek di salah satu rumah sakit yang terbaik dan terkenal di Indonesia. Ya kan? Kamu kok ada di sini? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu bisa jadi dosen, dan kamu juga bisa mengajar mahasiswa kedokteran. Kamu juga bisa buka praktek swasta loh. Hampir aja ketabrak tadi. Ya maaf ya, bukain dulu dong bentar ya. Gue lagi dikejar-kejar orang jahat, oke? Kamu gimana sih? Mau minta maaf sama selingkuhan kamu? Ih, lepasin. Ih, tanggung jawab nggak? Lihat nih. Bal, kamu kok malah senyum-senyum sendiri gitu sih? Emangnya tadi aku ada ngomong kata-kata yang lucu? Kenapa gua malah jadi keinget sama dia sih ya? Orangnya sih nyebelin. Tapi kok gua kangen sama kelakuannya. Bal, kamu nih kenapa sih? Enggak. Aku nggak kenapa-napa kok. Kamu bosan ya denger cerita aku? Enggak kok. Oh iya, aku ngedadak keinget aja kalau hari ini itu aku ada praktek tambahan karena ada dokter yang lain yang lagi cuti. Jadi kayaknya aku harus
pergi sekarang deh. Kamu pulang juga? Jangan-jangan nggak beneran praktek tapi malah janjian sama seseorang lagi. Sama cewek ya? Kok Renata jadi posesif gini sih? Dia kan udah bukan siapa-siapa gua lagi. Yaudah kalau gitu, kalau kamu buru-buru, yuk. Oke. Arsy, Iya Raja. Sumpah demi Allah video itu gak sepenuhnya benar Arsy. Saya bakal jelasin semuanya ke kamu. Tapi tolong dengerin saya, dengerin penjelasan saya. Kita bicarain ini berdua sebelum ke rumah papa. Kita ngapain ke rumah papa? Karena aku yakin saat ini papa sedang kecewa dan marah sama kamu. Kamu harus minta maaf sama papa dan jelasin semuanya. Karena papa nggak siap untuk menerima berita ini. Papa lihat langsung Raja, walaupun lewat video. Dan di depan banyak orang. Saya memang manusia bodoh, Arsy. Pak, kita berhenti dulu ya. Baik, Bu. Ya, ya. Apa kamu udah tahu sebelumnya kalau Rani itu hamil? Jangan-jangan kamu udah tahu, tapi kamu belum berani untuk bicara sama aku. Saya minta maaf sama kamu, Arsy. Jadi selama ini kamu tahu kalau Rani itu hamil. Pasti kamu tidak memberikan jawaban yang nyaman untuk Rani, makanya ada video itu. Jadi kamu juga sudah menduga bahwa orang di balik pemutaran video itu adalah Rani. Penting Raja. Yang jelas, sekarang Rani hamil. Dan itu yang ingin dia sampaikan kepada semua orang. Bahwa saya adalah ayah dari anak yang dia kandung. Sebab ketika dia bilang ke saya kalau saya telah menghamilinya, saya menolak akan hal itu, Arsy. Karena saya meyakini sampai sekarang saya tidak pernah berhubungan sama dia. Kalau bukan kamu, lalu itu bayi siapa? Saya juga nggak tahu, Arsy, tapi tolong kasih saya kesempatan untuk mencari tahu kebenarannya. Ya meskipun sebenarnya saya juga nggak yakin apa yang dia katakan itu benar. Kamu mau telepon siapa? Saya mau telepon Rani. Saya mau tanya sama dia, apa alasannya memutar video itu di acara lelang? Gak usah Raja, kita selesaikan dulu antara kita berdua. Kamu gak usah bawa-bawa dia. Aku percaya sama kamu. Setidaknya aku berusaha untuk meyakini bahwa ini semua gak benar.
Terima kasih Arsy. Saya janji setelah ini saya akan menyelesaikan semuanya. Aku beneran hamil. Astagfirullah. Kenapa kejadian ini justru terpampang di depan mata semua orang? Kalaupun kejadian itu benar, terus siapa yang begitu tega menyetel video itu? Apa mungkin ini kelalaian dari pihak TPA? Aku harus minta pertanggungjawaban dari TPA-nya Arsy. Siapa yang melakukan pemutaran video itu? Tuan, Sumi udah selesai masak. Terus masakannya udah siap. Jadi kalau Tuan mau makan, udah siap Tuan. Tuan, Sumi udah siapin makanannya Tuan. Tuan, tolong diampuni Tuan ya. Sangat. Pak Jamal ini loh, apaan sih? Sumi kan lagi nawarin Tuan makan, kok malah dibawa ke sini? Apa Pak Jamal? Pak Jamal mau minta makan juga. Iya. Pak Jamal nggak lapar. Sum, tolong Pak Jamal minta. Untuk saat ini kamu jangan ganggu Tuan. Tuan tuh lagi sensitif, apalagi kamu pecicilan depan Tuan. Mau makan Tuan, mau makan Tuan. Jangan. Tuh lihat. Karakternya lagi seperti itu, lihat. Iya Pak Jamal, kan Sumi cuma nawarin makan doang. Pecicilan siapa? Pecicilan Sumi kan pecicilan. Udah, Pak Irwandi tuh lagi murka. Hatinya lagi nggak enak. Murka kenapa Pak Jamal? Apa ini ada hubungannya sama lelang tadi? Pak Jamal kan tadi nganterin Tuan Irwandi ke acara itu. Iya, Pak Jamal nganterin Pak Irwandi. Tetapi kan Pak Jamal nggak masuk ke dalam. Pak Jamal di luar dekat mobil. Jadi nggak tahu kejadian di dalam seperti apa. Ini pasti ada kejadian yang luar biasa sehingga Tuan Irwandi marah. Kamu jangan nanya-nanya deh. Ya Sumi nggak akan berani buat nanya-nanya lah Pak Jamal. Pantesan aja muka Tuan nyeremin gitu. Kepikiran kenapa sih? Sumi jadi kepo deh. Siapa itu? Sum. Selamat. Non, Den, Non. Papa ada di dalam. Ada Non, di ruang depan. Tapi dari tadi cuman berdiri, dia melamun. Terus mukanya juga serem banget. Sumi sampai kaget tadi udah nawarin makan, tapi nggak dijawab. Raja, ayo kita menghadap ke Papa. Lino, mereka kenapa sih? Kok pada tegang kayak gitu? Terus muka Pak Mulyono juga ikutan tegang. Kenapa Pak? Enggak, kayaknya ada the big problem. Masalah apa sih Pak? Sumi, sebenarnya ini semua tuh bukan urusan kita. Kita ini kan beda kasta sama mereka, ya kan? Iya. Tapi gini.
ini persoalan bermula hari ini kan Pak Jamal nganter Tuan Irwandi ke TPA tempat pelelangan tuh, ya kan? Nah, pulang dari pelelangan itu, muka Tuan Irwandi itu beda banget. Serem banget. Ah, itu persoalannya tuh. Pak Jamal juga jadi kepikiran sekarang. Kepikiran kenapa sih Pak Jamal? Nggak usah bikin Sumi makin kepo deh. Nanti Pak Jamal kasih tahu kalau semua urusannya sudah kelar, ya? Ih, Pak Jamal pelit banget sama Sumi, nggak bagi-bagi info. Ya udah, kalau gitu Pak Mulyono aja yang kasih tahu. Cerita Pak Mulyono. Saya mana tahu. Orang saya baru pertama jadi supri. Supir kali bukan supri. Ya, supir pribadi maksudnya. Tuh kan, si Pak Mulyono bikin Sumi jadi makin penasaran, tau nggak? Shh, udah. Pak Jamal tunggu! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Aku minta maaf sama Papa. Bikin malu kamu ya? Hah? Maafin Arsy, Pak. Kenapa kamu yang minta maaf, Arsy? Karena sebagai istri, Arsy nggak bisa menjaga suami berbuat khilaf, Pak. Kasian banget ibu, pasti shock banget. Makanya sampai ninggalin gue kayak gini. Mana dompet gue ketinggalan lagi. Terus gue gimana dong pulangnya? Masa jalan kaki? Kayaknya duit nih. Kirain duit, malah struk kuota lagi yang kemarin. Ih, nyebelin banget sih. Ini semua gara-gara Kak Raja nih. Dia yang selingkuh, malah gue yang kena apes. Ya gue udah gak kaget sih sama perselingkuhan dia. Tapi gak nyangka aja sih perselingkuhannya dibongkar di TPA. Tempat Kak Arsy kerja lagi. Keluarga gue pasti malu banget, orang gue aja malu banget dibully sama netizen. Ini pulang gimana sih? Kenapa juga tuh aibnya ya? Sial banget sih gue hari ini. Lihat deh, itu, lihat gak? Oh, makanan nih, kerjaan yuk. Nah, bukannya lo emang cewek pembawa sial ya? Iya gak sih? Kenapa? Kok kayaknya kelihatan stres berat banget ya? Gue tahu, pasti gara-gara insiden lelang amal di TPA kakak lo kan? That's right. Insiden yang memalukan itu. Akhirnya juga aib keluarga lo kebongkar. Gimana? Masih berani mau sombong? Lo pada gak usah sok tahu ya. Udah sana pergi gak? Pergi. Enak aja ngusir kita. Emang ini jalanan lo? Ini tuh jalanan milik umum. Lo pikir ini jalanan nenek moyang lo? Tias, satu-satunya jalan yang harus lo jalanin
itu jalan penderitaan. Jalan penderitaan, kasihan. Kamu mau turun di mana? Turun di hati kamu. Aku serius. Ya aku juga serius, aku pengen turun ke hati kamu. Hati aku nggak ada turunannya. Tanjakan semua. Kamu tuh bisa aja sih ngelucu. Aku nggak lagi ngelucu loh. Aku serius. Ya kalau kamu serius, kamu anterin aku pulang sampai rumah. Oke? Re, aku kan lagi buru-buru mau ke rumah sakit. Kalau gitu aku turun di rumah sakit juga nggak apa-apa kok. Kamu mau ngapain ikut rumah sakit? Aku bukan main-main, aku kerja di sana. Yang bilang aku mau ikut ke rumah sakit tuh siapa? Aku kan bilang aku pengen turun di rumah sakit. Terus mau ngapain turun di sana? Jadi pasien kamu. Dan kamu dokter nggak bisa loh nolak pasien. Karena itu sama aja ngelanggar kode etik kedokteran, ya kan? Kamu ya, tetap dari dulu. Jagonya melintir omongan. Gue udah kelihatan banget nih dari mukanya. Lo tuh kayak orang menderita. Iya makanya, dia kan seolah-olah bahagia, seolah-olah happy. Padahal aslinya penuh drama. Padahal aslinya juga menyedihkan. Menyedihkan. Iya. Aduh, lo pada bisa diem gak? Gue bisa naik darah nih dengernya. Mana ada lo naik darah. Yang ada malah turun jadi darah rendah. Iya enggak sih? Iya dong, secara Dias ini kan keturunan dari keluarga rendahan. Sembarangan lo ngomong. Apaan sih? Emang rendahan kan lu? Ya apaan? Apaan lu? Iya emang lo rendahan kan? Apaan sih? Iya kamu pemisahan aja. Lo yang rendahan. Emang lo rendahan. Lo yang rendahan. Lo yang rendahan. Lo rendahan. Sini, enggak. Lepas enggak? Ih, ngapain? Sini lo. Ngapain? Bukan kamu yang minta maaf, Arsy. Harusnya kamu lebih marah daripada papa. Karena suami kamu ini sudah berkhianat dari kamu. Karena dia sudah menghamili perempuan, Arsy. Dan itu aib. Dan ini kesalahan yang gak bisa diampuni. Ngerti gak kamu? Iya, Pak. Tapi tolong berikan kesempatan untuk Arsy dan Raja untuk menyelesaikan rumah tangga kami, Pak. Tapi dia ini anak papa, Arsy. Dan dia udah bikin malu papa. Mau taruh di mana muka papa di hadapan ibu kamu? Papa nggak pernah mendidik anak papa untuk jadi laki-laki yang suka selingkuh. Tapi kenapa anak papa seperti ini? Ya Allah. Apa salah saya? Sampai saya diberi keturunan yang gak bisa menjaga martabatnya. Membuat malu dirinya dan keluarganya. Ini bukan salah Papa, Pak. Papa sudah mendidiknya untuk menjadi yang terbaik. Raja juga sudah dewasa dan sudah menikah, Pak. Dia sudah bisa melakukan kesalahan apapun atas tanggung jawabnya sendiri, bukan tanggung jawab Papa. Lalu apa ini jadi tanggung jawab kamu, Arsy?
sebagai seorang istri. Memang bukan tanggung jawab Arsy, Pak. Tapi sebagai istri, seharusnya Arsy bisa lebih peka apa yang diinginkan suami. Sehingga suami tidak melakukan hal di luar batas, di luar pernikahan kami. Tapi Pak, Arsy sangat percaya kalau Raja tidak melakukan itu. Ya Allah, betapa kerdilnya saya. Istri saya begitu membela saya di depan papa saya. Padahal saya tahu Arsy tentu terluka. Seandainya Papa bisa punya anak perempuan, Papa akan pilih kamu jadi anak Papa, Arsy. Kamu begitu mulia. Kamu tulus hatinya. Kamu jaga martabat suami kamu, kamu bela. Dan kamu yang gak bersyukur. Maafin Papa ya. Papa tidak menyakiti siapapun, Pak. Tiga kali kamu bohong saya. Kamu janji dengan saya dan mertua kamu. Kamu bilang kamu mau sayangin istri kamu. Kamu memperbaiki pernikahan kamu. Tapi apa? Apa?